Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Asmi, NIM saya 199010004. Saya dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait tentang faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Baik teman-teman, langsung saja kita simak video berikut ini. Faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Baik, pertama-tama kita masuk pada pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai penambahan jumlah sel. Penambahan jumlah sel pada bakteri dilakukan secara biner atau membelah diri, yaitu dari sel satu membelah menjadi dua sel yang identik dengan sel induk. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan: 1. Nutrisi, 2. Media, 3. Kondisi fisik. Kondisi fisik terbagi atas 4. Ada suhu, oksigen, pH, dan lingkungan. 1. Nutrisi untuk bakteri diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsinya yang normal, sehingga diketahui beberapa tipe nutrisi bakteri, yaitu autotrof, heterotrof, fotoautotrof, kemoautotrof. 2. Kebutuhan nitrogen untuk bakteri. Beberapa tipe bakteri menggunakan senyawa nitrogen anorganik dan yang lain membutuhkan nitrogen organik. 3. Kebutuhan belerang atau sulfur dan fosfor untuk bakteri berasal dari senyawa sulfur organik. Sedangkan fosfor diberikan sebagai fosfat, yaitu garam-garam fosfat. 4. Kebutuhan beberapa unsur logam, natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, besi, seng, tembaga, dan kolbat untuk pertumbuhan yang normal. Jumlah yang dibutuhkan amat kecil dalam ppm. 5. Kebutuhan vitamin. Beberapa bakteri mampu memenuhi kebutuhan vitaminnya dari senyawa-senyawa lain di dalam medium. 6. Kebutuhan air untuk fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanannya. Energi kimia diperoleh dari proses oksida senyawa organik. Contoh, nitrosomonas dan nitrococcus atau bakteri nitrit yang mengoksida senyawa amonia menjadi ion nitrit. Nitrobakter atau bakteri nitrat mengoksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat. Gallinoella atau bakteri besi mengoksidasi ion fero menjadi ion feri. Hidrogenabakter atau bakteri hidrogen yang mengoksidasi gas hidrogen menjadi air. Bakteri anaerob obligat hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen. Oksigen merupakan racun. Contoh, bakteri belerang, bakteri metana atau metabacterium, Micrococcus denitrificans, Clostridium botulinum, dan Clostridium tetani. Bakteri anaerob fakultatif dapat hidup jika ada ataupun tidak ada oksigen. Contoh, E. coli dan Lactobacillus. Media pertumbuhan bakteri. Untuk membutuhkan dan mengembang biakan mikroba diperlukan suatu substansi yang disebut media. Media dapat dibuat dari bahan alam seperti toge, kentang, wortel, daging, telur, susu, ataupun dari bahan buatan, yaitu senyawa kimia organik ataupun non-organik. Syarat media: 1. Mengandung semua unsur hara yang diperlukan. 2. Memenuhi semua faktor yang dibutuhkan oleh mikroba seperti pH. 3. Harus dalam keadaan steril. Bentuk, susunan, dan sifat media. Bentuk media ditentukan oleh ada 3 tidaknya menambah zat pemadat seperti agar, gelatin, dan sebagainya. Kondisi fisik. A. Suhu. Proses pertumbuhan tergantung pada reaksi kimiawi dan laju reaksi kimia dipengaruhi oleh suhu, sehingga pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Berdasarkan suhu, bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, 1. Psiklorofil, bakteri yang tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius. 2. Mesofil, merupakan kelompok bakteri yang tumbuh pada suhu 25-40 derajat Celcius. 3. Termofil, yaitu bakteri yang tumbuh pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih.
B. Oksigen. Gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Aerobik, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. 2. Anaerobik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh tanpa oksigen. 3. Anaerobik fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada keadaan aerob maupun anaerob. 4. Mikroaerofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada bila ada oksigen bebas dalam jumlah kecil. 5. Kapnofilik, yaitu bakteri yang membutuhkan CO2. Yang terakhir, pH. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan pH optimum terletak antara 6,5 membutuhkan pH optimum terletak antara 6,5 dan 7,5, tetapi ada beberapa bakteri yang dapat tumbuh pada pH rendah atau tumbuh pada pH tinggi atau basa. Kondisi fisik perlu dipertimbangkan dalam penyediaan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Pada kondisi lain, yaitu pada konsentrasi garam tinggi, dikenal bakteri halofilik, yaitu bakteri yang dapat hidup pada air asin di laut. Mikroorganisme yang membutuhkan konsentrasi garam tinggi untuk pertumbuhannya disebut halofil obligat. Bakteri yang dapat tumbuh pada keadaan tanpa garam maupun mengandung garam disebut halofil fakultatif. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan terkait tentang faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.